Kalau saya harus memimpin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ya saya duduk saya mimpin jam 9 sampai jam 5. 2 hari juga 2 hari. Biar saya mempunyai pemahaman yang cukup detail kepada semua aspek. Sehingga pada saat memerlukan satu polisi apa-apa, saya tidak perlu tanya-tanya. Saya mempunyai keyakinan bahwa informasi yang benar disampaikan dengan cara yang benar, saya yakin akan direspon dengan benar. Jadi apabila ada pihak-pihak yang mempunyai pandangan yang katakanlah agak negatif, saya mencoba dekatkan. Saya di Pelindo itu mengatakan bahwa komplain dari customer adalah menjadi the best consultant bagi Pelindo. Karena apa? Kami nggak perlu bayar mahal-mahal konsultan. Saya suka pagi-pagi lagi ganti baju nonton TV, tiba-tiba ada yang berstatement atau menurut saya itu nggak pas terkait dengan katakanlah terkait dengan logistik, terkait dengan pelabuhan seperti apa. Kalau tak berhenti langsung foto, cekrek bilang. Saya kan gimana tak kejar orang ini untuk diskusi. Ya, halo sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Arif Budi Susilo dari S-Pos Indonesia dalam program podcast Beyond the Limits. Hari ini saya beruntung sekali karena di Solo kedatangan tamu sangat istimewa. Beliau adalah Pak Arif, Direktur Utama dari Pelindo atau Pelabuhan Indonesia. Anda tahu semua kan, Pak Arif ini adalah aktor utama di balik sukses besar merger Pelindo 1 sampai 4 3 tahun yang lalu, dan progresnya sampai hari ini sangat luar biasa. Nah, Pak Arif, selamat datang. Terima kasih. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ini saya berterima kasih sekali Pak Arif bisa rawuh ya. Rawuh itu bahasa Solo, Bos. Apal saya, Pak. Bahasa Solo, rawuh. Jadi itu kita mendapatkan sebuah kehormatan karena didatangi itu kerawuhan gitu ya. Orang yang sangat kita hormati dan tinggikan gitu ya. Nah, Pak Arif dalam waktu yang sangat singkat dalam kunjungan Pak Arif ke Solo, ke Semarang sebetulnya ya, terus kemudian lanjut ke Solo, kita nanti ngobrol mengenai progres dari merger Pelindo yang kalau saya boleh bilang sebagai praktisi media dan komunikasi, dalam beberapa case merger dengan kompleksitas yang besar, one of the best case adalah Pelindo. Tetapi Pak Arif sebagai waktu itu Direktur Utama dari Pelindo 2 yang kemudian ditugasi sebagai PIC untuk memimpin proses merger, itu bisa berjalan dalam waktu yang extremely singkat gitu ya. Dari bulan Maret 2021 sampai 1 Oktober. 1 Oktober dan pada target yang deadline yang ditetapkan dan tidak meleset gitu ya. Dalam waktu artinya nggak sampai 1 tahun gitu ya. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa dalam proses ya, boleh disebut sebagai mega merger dengan kompleksitas segala macam. Boleh cerita ke sahabat Indonesia untuk menjadi pengalaman, menjadi inspirasi atau pelajaran. Sebetulnya gimana sih Pak perjalanan awalnya? Kenapa kok Pelindo harus merger waktu itu, dan ultimate goal-nya itu apa sebenarnya? Kenapa sih udah melayani di masing-masing wilayah dan kemudian kenapa sih harus merger gitu ya? Ini sekedar background singkat saja gitu. Ini terima kasih ini atas kesempatannya yang luar biasa. Jadi pertama saya akan sedikit kalibrasi. Saya biasa aja. Jadi tidak terlalu istimewa dan tidak ada istimewa juga. Dan terkait dengan merger, sebenarnya sekarang sudah masuk tahun ketiga. Karena Pelindo ulang tahun, Pelindo merger itu 1 Oktober 2001. Artinya 2-3 bulan lagi akan merayakan ulang tahun yang ketiga.
Sudah lewat 2,5 tahun lebih, jadi kalau cerita merger itu mungkin kalau seninya agak lupa-lupa dikit, saya mohon maaf. Tapi kita sekarang, saya sudah dalam mindset saya adalah nextnya apa yang harus dilakukan oleh Belindo. Oke. Itu sekarang ini mode teman-teman Belindo, sekarang udah mulai shifting dari merger ke sesuatu yang lebih besar lagi nextnya. Tapi terkait dengan merger, saya sampaikan bahwa sebenarnya itu pemerintah itu sudah merencanakan penggabungan Belindo. Itu sudah sangat-sangat lama. Bahkan pada saat saya masuk ke Belindo, saya kebetulan tidak laku di industri lain. Jadi adanya di Belindo terus. Ini kata-kata merendah ini. Jadi saya tua di Belindo terus terang aja. Mungkin lebih dari separuh hidup saya itu di Belindo. Saya bergabung sekitar 95-an. Waktu itu sudah mendengar Belindo katanya akan digabung, ada gini seperti ini. Waktu Arif muda disuruh nyiapin bahan, ngumpulin data-data seperti itu. Singkat cerita, waktu bergulir dan rencana itu ada namanya holdingisasi, ada merger, ada apa. Studi juga sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak beberapa studi yang saya ingat itu. Tetapi nggak tahu, tidak pernah terjadi. Lah, pada saat saya ditugaskan Pak Menteri Erik sebagai Dirut Belindo II waktu itu, salah satu KPI yang diberikan sama beliau, KPI pertama adalah merger Belindo. Eksekutor merger. Merger Belindo, itu harus menjadi KPI pertama. Dan pelaksananya itu adalah akhir triwulan ketiga atau awal triwulan keempat. Alhamdulillah dengan kerja keras yang luar biasa dari seluruh tim dari Belindo, terjadi 1 Oktober yang artinya harapan akhir triwulan ketiga atau di awal triwulan keempat itu terjadi. Meskipun kalau saya cerita lebih detail lagi, 3 hari sebelum pelaksanaan merger seperti itu, bagaimana jungkir baliknya luar biasa. Tapi alhamdulillah dapat terjadi dan saya pribadi kebetulan suruh menjadi waktu itu OC, ketua organizing komite, ketuanya di situ saya, anggotanya para dirut di 134. Alhamdulillah bisa terjadi dan saya tetap bisa makan enak dan tidur nyenyak. Meskipun banyak sekali hal-hal yang itu, karena menggabungkan 4 entitas yang sehat-sehat itu tentunya itu sangat-sangat kompleks. Iya, exactly. Banyak sekali aksi korporasi yang harus dilakukan, banyaknya luar biasa. Harus lakukan ini macam-macam seperti itu. Hampir saya itu sempat mau atret, Pak jangan merger Pak, holding aja. Hampir mau nyerah ya? Hampir. Tapi karena sudah sampaikan sama Menteri, nggak enak lah. Ini sudah seperti ini, saya bilang Bismillah aja. Singkat cerita terjadilah gitu. Mungkin juga ini salah satu yang mungkin tidak bagus ya saya sampaikan adalah bagaimana kita mensiasati saat COVID. Di mana pada saat COVID, orang yang tadinya tidak terbiasa namanya online meeting, itu dengan terpaksa dilakukan online meeting. Saya suka melihat, kan waktu itu dibagi beberapa pokja. Ada pokja legal, pokja keuangan, pokja SDM, dibagi-bagi semuanya lagi. Ada teknik dan lagi ada bagi sub-pokja yang mereka setiap satu berkoordinasi. Mungkin setiap hari itu mungkin selalu ada meeting, mungkin 3-4 meeting selalu ada. Dan itu online. Hampir setiap bagi online, setiap hari. Saya kadang-kadang saya masuk dengan nama yang berbeda. Sengaja saya tak matiin kamera, saya namanya lain, saya cuma untuk pengen ngecek juga. Sampai mana gini. Saya sering masuk. Saya sering masuk seperti itu. Ya alhamdulillah dengan dukungan luar biasa, dengan dukungan dari manajemen, dari teman-teman serikat pekerja. Terjadilah 1 Oktober. Pak, ini justru yang buat saya menarik karena plan untuk merger itu dari tahun 1990-an. Nah, dan itu tereksekusi hanya dalam waktu 6 bulan ketika penugasan ke Pak Arif. Itu artinya kan orang bertanya-tanya rahasianya apa sih? Kok kemudian Chief AS itu ya, itu bisa mengeksekusi itu dalam waktu yang singkat. Almost tidak ada resistensi dari luar loh, kelihatannya tidak ada resistensi. Padahal saya tahu itu di dalam tidak mudah. Ada 26 direksi yang pasti khawatir
kehilangan posisi gitu ya ketika itu jadi merger gitu ya. Kan dari 26 kan paling jadi berapa direksi at the end gitu ya. Tapi itu semua bisa dieksekusi dengan smooth dan cepat gitu ya. Sebenarnya rahasianya apa? Jadi, kalau boleh saya Pak Arief. Terkait dengan ini ya, saya sebenarnya mengerjakan tidak lebih dari 50%. Oke. Yang 50% sudah dikerjakan oleh Pak Erik, Pak Menteri Erik, Pak Wamentiko, dan seluruh pejabat di BUMN. Artinya apa? Hal-hal besar mereka sudah lakukan, dan saya tinggal melakukan eksekusi di lapangan seperti itu. Karena apa? Penting sekali polisi yang diambil dan dukungan yang luar biasa dari Kementerian BUMN. Itu sebenarnya memudahkan saya untuk bergerak. Dan di sini Menteri Erik sama Pak Wamentiko itu kan memberikan support yang luar biasa. Sehingga dalam pelaksanaannya saya jauh lebih mudah, dan saya bukan orang yang sedikit-sedikit minta tolong. Pada saat kami bisa lakukan sendiri, kami nggak akan ganggu beliau-beliau. Tapi pada saat kami membutuhkan bantuan beliau, beliau turun. Nah ini jadi memudahkan dari teman-teman semuanya. Dan satu hal yang mungkin penting, pada saat kita mempunyai rencana besar, kita men-set up PMO. Apa PMO, itu? Project Management Office. Ya. Tetapi kadang-kadang suka latah nih. Kalau sudah ada PMO-nya, udah selesai. Padahal fungsi PMO yang minimal harus ada, itu adalah satu itu adalah monitoring, yang kedua adalah reporting, yang ketiga adalah menavigate. Pada saat awal-awal, Maret sampai dengan bulan Juni, PMO-nya ada, tetapi sampai kemana langkah kita, itu belum clear. Contoh misalnya dari Jakarta ke Surabaya, targetnya adalah seminggu, naik sepeda. Pada saat cut off hari ketiga sampai mana saya belum ngerti. Ini sampai mana ini? Gitu. Lah, singkat cerita setelah itu saya bilang saya injek lagi PMO-nya dengan satu tim yang basic PMO tadi. Fungsinya itu adalah monitoring, report, dan navigasi. Maka saya sudah mempunyai visibility yang sangat jelas. Kita sudah sampai mana? Sudah berapa persen yang sudah kita lakukan? Ada nggak pokja atau subpokja yang kuning atau merah? Kuning itu artinya sekian persen below dari target. Merah artinya sekian persen below di bawah target. Lah, pada saat seperti itu, kami melakukan evaluasi rapat itu sekitar setiap bulan, 2 bulan sekali. Itu adalah rapat koordinasi semuanya. Saya bisa melihat bahwa posisi sekarang seperti apa, yang merah seperti apa, yang kuning seperti apa, yang kritis seperti apa. Pada saat yang kritis itu segera kita sebagai pimpinan di situ, sebagai OSI, maka langsung ngambil suatu tindakan untuk memastikan bahwa itu jangan merah lagi, atau bagaimana kita memitigasi jangan sampai kuning menjadi merah. Nah ini adalah menjadi penting sekali cara-cara kerja PMO yang fungsinya adalah memonitor, mereport, dan menavigasi. Karena kadang-kadang di bawah itu mereka tidak mempunyai otorisasi. Pada saat kita melihat suatu problem sudah kuning, maka kita harus ada give more awareness-nya harus ditingkatkan. Lah pada saat merah ini sudah harus benar-benar harus maximum attention itu kalau seperti itu. Lah ini nih bisa berjalan dengan baik dan kita turutin. Pada saat sebagai ketua OSI, pada saat ada meeting koordinasi, kalau saya harus memimpin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ya saya duduk saya mimpin jam 9 sampai jam 5, 2 hari juga 2 hari. Saya pimpin seperti itu. Biar apa? Biar saya mempunyai pemahaman yang cukup detail kepada semua aspek, sehingga pada saat memerlukan satu polisi apa-apa, saya tidak perlu tanya-tanya. Karena basically saya sudah paham, tinggal mengkalibrasi. Udah well informed ya. Betul. Jadi data. penting sebagai siapapun juga, pada saat ditunjuk sebagai ketua atau pemimpin, dia harus ngerti paham pada semua aspek. Jadi pada saat dia memberikan suatu guideline atau guidance, maka tidak terlalu repot. Kalau kita cuma tanya-tanya, kita tidak punya pemahaman, nanti akan sedikit repot. Lah ini, dan saya terus terang aja luar biasa kepada teman-teman yang sangat antusias, sangat bekerja dengan baik, yang pada akhirnya
goal bersama itu bisa kita ciptakan. Nah ini good insight buat kita tentu. Kemudian pasti kan tidak ada jalan yang pasti semuanya mulus gitu ya. The most challenge waktu itu apa? Biasanya kan karyawan juga keberatan, terus kemudian mungkin pihak-pihak ada stakeholders terkait yang merasa interestnya bakal keganggu nih, mungkin menjadi resisten atau menolak dan sebagainya. Ini menurut Pak Arief, the most challenge waktu itu apa yang kemudian itu menjadi sebuah strategic management lessons yang kemudian bisa Bapak ceritakan? Pertama saya harus di awalnya saya harus memastikan bahwa rencana besar ini tuh tujuannya kemana. Oke, goal. Kenapa ini harus di merger? Ya. Pada saat di situ saya sudah memahami dengan bulat seperti ini. Yang saya yakini adalah menjadi suatu policy yang bagus untuk negara ini. Ya. Karena kaitan dengan logistik maritim, kaitannya dengan layanan pelabuhan, customer 1, 2, 3, 4 itu hampir sama seperti itu. Saya sudah memahami dan harus memahami secara betul terkait dengan kenapa di merger. Pada saat kita sudah mempunyai pemahaman yang cukup, yakin? Saya mempunyai keyakinan bahwa informasi yang benar disampaikan dengan cara yang benar, saya yakin akan direspon dengan benar. Oke. Saya mempunyai keyakinan itu. Jadi apabila ada pihak-pihak yang mempunyai pandangan yang katakanlah agak negatif, pandangan negatif itu ada dua. Belum mendapatkan informasi yang bulat atau dia mempunyai interest yang lain. Iya. Saya anggap nomor 2 itu nggak ada. Jadi saya menganggap mereka itu belum mendapatkan informasi yang bulat. Saya mencoba kemanapun juga apabila ada yang bersuara negatif, saya mencoba dekatin. Dekati bukan untuk apa, Pak. Saya jelaskan secara overall, secara detail, secara gamblang. Dan yang kejadian itu, oh seperti itu, kalau gitu saya dukung. Oke. Nah ini semuanya juga kita lakukan seperti itu. Artinya apa? Kita harus spend more time untuk apa? Untuk menjelaskan kepada siapa yang tidak paham. Nah ini Lord Bapak itu tinggi sekali ya untuk memonitor siapa nih yang kemudian resisten, termasuk external parties. Bahkan pada saat ada di TV, kalau misalnya saya suka pagi-pagi lagi ganti baju nonton TV, tiba-tiba ada yang berstatement atau menurut saya itu nggak pas terkait dengan katakanlah terkait dengan logistik, terkait dengan pelabuhan seperti apa. Saya langsung berhenti, langsung foto, cekrek bilang. Saya akan gimana tak kejar orang ini untuk diskusi. Lah saya mencoba seperti itu karena apa? Saya bilang bahaya sekali kalau seandainya siapapun juga mempublish informasi yang tidak pas. Akan mendamage kita semuanya. Ya. Nanti energi kita habis atas sesuatu informasi yang tidak pas. Kasihan publik. Lah saya mempunyai kewajiban, mempunyai tugas untuk mencoba untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya seperti apa. Lah singkat cerita, dari semua stakeholder semuanya seperti itu dengan komunikasi yang bagus, dengan kerendahan hati kita jelasin gini loh Pak, ini tidak niat mau ngajarin seperti ini. Ya faktanya alhamdulillah mereka support dan ini bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang menurut saya kuncinya, karena Bapak berani datengin, berani jelasin setiap resistensi yang muncul sehingga terjadi pemahaman. Karena kan kalau tidak paham yang terjadi hari ini kan, orang tidak paham cepat-cepat komen dan itu the damage has been done gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, sehingga resistensi semakin kuat. Dan kemudian eksekusi sebuah tujuan yang baik itu kemudian tidak berjalan mulus, bahkan gagal. Yang terjadi seperti itu. Ini kan lesson learn yang luar biasa. Dan saya perhatikan Chief AS kan ketika menghadapi resistensi atau ketemu dengan siapapun itu kan humble gitu ya. Kalau istilah orang Jawa itu ndelosor gitu ya. Saya mau belajar ke Anda atau saya mau belajar ke Bapak. Tapi sebelum belajar, saya ingin klarifikasi dulu ini atau ingin konfirmasi dulu ini. Ini kan pendekatan komunikasi yang punya differences yang beda gitu loh dari kebanyakan dilakukan oleh para CEO gitu ya. Ini kan menarik ini. Apakah ini style Bapak atau memang Bapak menggunakan strategi itu untuk setiap ya kebijakan strategis dari perusahaan Bapak lakukan itu atau memang pembawaannya begitu, gimana Pak? Saya tuh gini ya, saya mencoba bahwa saya itu ya
ya si Arief yang dulu gitu loh. Ya. Jadi yang kata orang itu anggap bahwa Direktur Pelindo itu, Dirut Pelindo itu cukup tinggi loh. Saya nggak merasa, saya biasa aja gitu loh. Oke. Saya yang dalam pikiran saya itu adalah bagaimana mendeliver atas apa yang menjadi tugas saya. Dan pada saat masalah komunikasi, paling enak saya mempunyai suatu kesimpulan. Paling enak kalau kita bergaul, kita merendah. Ya. Paling enak itu merendah. Merendah itu jadi murah. Tapi kalau kita selalu pasang high profile itu mahal, Pak. Ya. Bahkan mau makan di angkringan pun mungkin nggak berani gitu loh. Tapi kalau kita biasa aja ya gitu, ya itu jadi natural itu loh. Iya. Lah, saya terus terang aja menganggap bahwa sebenarnya orang-orang yang mungkin belum bersuara negatif atau suara kurang pas, itu lagi-lagi mereka orang pintar yang mungkin belum dapat informasi. Oke. Jadi saya mencoba untuk memberikan ini loh informasinya seperti ini, ladenin aja ya. Seperti ini. Yeah. Saya mencoba untuk mencoba memfeeding apa yang mereka masih bolong. Pernah saya diundang ke salah satu fraksi di situ karena waktu itu beliaunya itu juga masih belum support full. Ya. Terus akhirnya saya diundang ke salah satu fraksi, saya datang ke Senayan, dikumpulkan semua tim ahli dan dari eksternal juga, saya disuruh menjelaskan. Ya. Ya saya datang, saya menjelaskan semuanya. Yang alhamdulillah setelah saya datangi dan jelasin semuanya, akhirnya mereka berubah. Ya. Akhirnya kalau begitu ya udah support. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang saya mencoba untuk terapkan bahwa be sincere lah ya. Kita jangan pakai gimmick-gimmickan, tapi sampaikan dengan terbuka, dengan tujuan untuk menutupi informasi yang bolong selama ini yang menurut kita, sehingga mereka berkesimpulan sesuatu yang mungkin berbeda. Ini adalah strategi komunikasi aja kalau saya. Itu yang saya sangat tertarik dan ini menjadi satu key sukses dari setiap perubahan. Kita bicara transformasi, kalau leadersnya tidak menjalankan strategi komunikasi yang proper, benar itu belum tentu proper gitu ya. Benar belum tentu benar gitu ya kalau kata orang-orang tua kita gitu ya. Pasti hambatannya tidak hanya besar, tapi bisa memicu kegagalan. Dan ini Chief AS kan jalankan itu dengan proper menurut saya ya. Nah, so far setelah 3 tahun, hasilnya kan tampak sekali ya. Hari ini menjelang ulang tahun ke-31 Oktober ini. Kebetulan SMC ulang tahunnya juga sebentar lagi, hampir sama dengan nggak selisih lama dengan ulang tahun mergernya Pelindo gitu ya, Chief Arief ya. Menjelang 3 tahun itu progres dari pasca merger dan saya sebut sebagai ini hasil konsolidasi, hasil transformasi yang sudah dilakukan itu kan signifikan. Saya dengar bocorannya, misalnya company performance cukup bagus gitu ya. Tadi disebut salesnya sampai sudah 30 triliun gitu ya, dan bottom line-nya juga naik terus. Kemudian yang likuiditasnya yang penting cash flow dan sebagainya juga keren gitu ya. Dan equality dalam arti begitu banyak karyawan dari 4 entitas yang berbeda dengan disparitas remunerasi yang berbeda, ada yang gajinya sekian, gajinya sekarang mulai lebih equal, yang itu berdampak cost tapi profitability tetap bagus. Ini kan strategik, manajemen strategik yang tidak sederhana dan tidak mudah gitu, dan itu terjadi gitu ya. Nah, ke depan kira-kira dengan setelah 3 tahun merger ini, next step-nya kira-kira apa yang Pak Arief dan seluruh jajaran Pelindo akan lakukan? Oke, saya kepada semua teman-teman Pelindo selalu bilang gini, apapun yang kita rencanakan, apapun visi kita ke depan, jangan lupakan jati diri orang Pelindo. Pelindo itu perusahaan servis. Jadi servis itu dijaga, ya. Servis itu dipertahankan, ditingkatkan. Itu adalah layanan seperti itu. Bahwa saat ini kami itu kalau mungkin saya ulang sedikit, bagaimana Pelindo membantu kelancaran logistik. Itu cuma satu, perpendek port stay. Port stay tersebut mungkin saya gampang ngomongnya.
cuma pendek poste, pendek poste. Tapi sejatinya pada saat kita kepingin memperpendek poste, itu adalah terjadi apa ya, transformasi yang sangat-sangat fundamental. Karena apa? Termasuk infrastrukturnya, termasuk organisasinya, termasuk people-nya, itu kita transform semuanya hanya untuk mendapatkan poste yang bagus dan stabil. Itu seperti itu, dan itu harus kita jagain benar bahwa jati dirinya itu adalah seperti itu. Poste itu lama kapal sandar di pelabuhan. Oke. Jadi lama kapal di pelabuhan itu harus sependek mungkin dan stabil. Karena kalau kita bicara logistik maritim, khususnya kapal kontainer itu scheduler. Kapan dia datang, kapan dia pergi. Otomatis next spotnya juga kapan dia datang pergi ada. Jadi kalau ini nggak stabil, maka akan mengganggu planningnya kapal, yang pada akhirnya seluruh kapasitas network akan rusak. Ini yang nggak kebayang. Ini harus kita jaga. Orang awam nggak kebayang. Nah, ini harus kita jaga. Kapan datang, kapan pergi. Jadi mereka itu kapal kontainer itu Windows. Kapan Windowsnya dia datang di situ. Paling ada spare katakanlah 1 shift atau berapa. Untuk memastikan next spotnya itu seperti itu harus kita jaga. Lah saat ini Pelindo tagline-nya itu adalah Indonesia Maritime Gateway. Saya bilang sama teman-teman. Saya mungkin sedikit klarifikasi bahwa pendapatan Pelindo itu adalah related dengan perekonomian Indonesia. Karena apa? Kami mendapatkan duit mostly kan dari kegiatan barang. Barang kita, kalau barangnya tumbuh bagus, maka trafiknya akan naik, duitnya akan nambah banyak. Jadi karena kebetulan beberapa tahun terakhir ini mungkin karena dampak global, juga sebelumnya COVID, growth-nya masih belum begitu banyak. Tapi saya bilang sama teman-teman, bolehlah kalau seandainya top line tidak terlalu nambah banyak, paling nggak itu cost-nya bisa kita kendalikan, yang pada akhirnya bottom line-nya bisa meningkat seperti itu. Ya alhamdulillah, kalaupun di sini growth-nya tidak signifikan terkait dengan revenue, tapi bottom line-nya bisa kita tingkatkan. Karena efisiensi. Meskipun cost-nya juga nambah terkait dengan SDM tadi disampaikan bahwa disparitas revenue yang luar biasa, kita secara perlahan kita mencoba untuk samakan. Nah, terkait dengan apa ya, kami sampaikan terkait dengan tagline-nya Indonesia Maritime Gateway. Kalau namanya gateway itu kan cuman barang lewat. Lah kami kepingin mencoba untuk one step ahead. Bagaimana port dan industri itu adalah linkage. Port dan industri adalah integrated yang pada akhirnya baik untuk keduanya. Port butuh industri, industri butuh port. Jadi saya bilang tidak boleh dilepaskan master plan pelabuhan dan master plan industri. Ini harus terintegrasi. Dan ini kami sampaikan kepada pemerintah agar sama-sama efisien. Port juga membutuhkan industri, industri membutuhkan port. Nah ini yang nextnya saya sudah mulai mengarah ke sana dan kami sudah mempunyai suatu prototype, bukan prototype malah sudah jalan, sudah jadi, punya projectnya ya. Sudah berjalan. Bagaimana kita berkolaborasi dengan private, di mana untuk port side Pelindo majority 60%, tapi di land side mereka yang majority, kita cuma 40%, mereka 60%. Itu yang di Gresik, Pak? Yang di Gresik, JP. Dan itu sangat-sangat bagus. Mereka industrial estate-nya juga berkembang. Kami portnya juga otomatis berkembang. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang kita coba akan cloning ke beberapa tempat di Indonesia. Yang kita kepingin mendorong industri berbasis local resources. Kita coba dorong seperti itu. Wah, kalau ngelihat ini, saya boleh sedikit memfollow up apa yang disampaikan Pak Arief ya. Jadi kalau kita bicara mengenai peran pelabuhan itu kan, kalau tadi revenue-nya itu naik, artinya kan ekonominya itu sebenarnya itu sebagai indikator bahwa ekonomi naik. Karena kan logistik yang melalui pelabuhan kan berkembang, bertambah gitu ya. Kecuali kalau karena naik tarif kan. Karena tarif kan bukan soal yang mudah juga. Nah, itu satu, artinya menjaga servis supaya itu kemudian menciptakan multiplier effect buat ekonomi. Nah, kemudian shifting ini. Pelindo shifting dengan menjadi pengelola dari kawasan industri dan juga pelabuhan dengan tadi share yang tergantung siapa yang punya expertise. Sudah dimulai di Gresik, bukan sekedar baru direncanakan tapi sudah dimulai. Udah mulai jalan, ada Freeport di situ ya. Ada smelter terbesar di Asia gitu ya. Bukan di Indonesia, smelter untuk tembaga terbesar itu, Pak. Penghasil emas juga salah satu yang terbesar di situ ya. Nah, ini akan menciptakan multiplier effect yang lebih besar lagi kepada ekonomi Indonesia kalau kemudian tersebar ke banyak daerah yang lain. Ada rencana nggak ke situ?
Kami terus terang aja tetap fokus di Pelindonya, tapi kami mencoba untuk lebih aktif, lebih proaktif untuk mendorong. Dan kami juga sudah bicara dengan partner kami yang di Gresik tadi untuk mencoba mengkloning di tempat lain. Tapi ini terbuka juga untuk yang lain. Pada saat cocok dengan idenya dengan kita, coba sama-sama kita develop suatu port dan industri integrated seperti itu. Kita di yang kita harapkan itu adalah di Kalimantan Barat ya, kita mencoba mendorong industri berbasis CPO ya, palm oil dan juga berbasis alumina. Karena di sana resourcesnya tuh di sana. Nah, kita coba dorong ke sana. Kami terus terang aja orang Pelindo itu adalah buta huruf terkait dengan kawasan industri. Jadi harus berkolaborasi dengan orang yang tepat yang mempunyai expertise di situ. Jadi saya bilang sama teman-teman, nggak usah kita pengen menguasai semuanya, fokuslah kepada bidang kita. Tapi kita juga harus berkolaborasi dengan orang yang tepat. Jadi partner selection itu adalah menjadi sangat-sangat penting atas suatu rencana yang besar. Itu seperti itu. Jadi Gresik terus mau ke timur. Nanti ke barat juga, Sumatera. Saya rencana yang kita dorong, semoga di Kalimantan Barat bisa, kepingin Papua bisa. Siapa tahu bisa kita mendorong suatu industri berbasis gas. Gas bukan sebagai bahan energi, tapi gas sebagai bahan baku. Oh, untuk menjadi nah, ini yang, dan lain-lainnya. Ya petrochemical itu bisa kemana-mana, itu bisa panjang itu lah. Kalau seandainya pupuk dan lain-lain ya. Ya pupuk dan sampai ke bawah sana, sampai ke biji plastik dan lain sebagainya. Lah ini kalau seandainya bayangin kalau seandainya di timur sana ada industri 4.000 hektar, kayak apa ramenya. Orang-orang udah nggak pikir yang aneh-aneh bagaimana. Iya. Ya, Pak Arief, siapa tahu. Ini pemikiran Pak Arief ini sebagai Dirut Pelindo ini beyond dari peran seorang Dirut Pelindo ini. Karena ini sudah mengcover bagaimana ekonomi nasional sebetulnya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak support terhadap pemikiran Pak Arief ini dari pemangku kebijakan atau bahkan yang lain gitu? Sudah sering didiskusikan nggak? Saya mendorong seperti teh botol ya. Iya. Apapun makanannya, minimal teh botol, ya kan? Sama juga seperti ini, apapun aktivitas di belakangnya, pasti kargonya lewat Pelindo. Jadi ujung-ujungnya bisnis ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menstimulat atau mendorong orang, ujung-ujungnya adalah ke Pelindo. Ke Pelindo. Ya. Nah, maka dari itu saya bilang orang Pelindo harus lebih proaktif untuk mendorong aktivitas di belakangnya. Lah, karena Pelindo di sini buta huruf terkait dengan kawasan industri, maka penting untuk berkolaborasi. Lah kami juga sampaikan kepada pemerintah terkait dengan rencana ini. Selama ini mereka responnya sangat-sangat bagus menurut saya, dan karena itu sudah di luar jangkauan saya sebagai seorang Dirut Pelindo, tapi minimal kita mencoba untuk membuat satu konsep yang menurut saya coba untuk kalibrasi ke teman-teman seperti ini, emang harus seperti ini. Jadi balik lagi nanti at the end adalah pemerintah dan semuanya. Tapi lagi-lagi Pelindo itu harus lebih aktif, lebih proaktif untuk mendorong hal ini. Tapi biar baliknya itu adalah ke Pelindo lagi. Tapi saya senang turut menyuarakan ini, Pak Arief. Nah, kan juga ada isu lain yang juga sering dibicarakan juga bahwa Pelindo ini biang keladi atau biang kerok dari inefisiensi di logistik kita gitu ya. Biang kerok dari segala macam isu-isu di pelabuhan yang membuat daya saing kita itu lemah gitu ya, dengan istilah-istilah teknis segala macam itulah, kita nggak perlu nyebut dengan technical terms yang mungkin publik juga nggak terlalu paham gitu ya. Dan indeks ya performance dari LPI kita ya, Logistic Performance Index itu kan sering dijadikan bulan-bulanan. Ini kok tinggi sekali gitu ya kalau dibandingkan dengan GDP gitu ya. Dan itu yang sering dijadikan sebagai kambing hitam oleh para pengusaha, pebisnis, investor dan lain-lain, untuk kemudian tidak kompetitif lah bisnis di Indonesia. Nah, dan saya dengar Pak Arief kan juga proaktif ini mengklarifikasi ini, bahkan melawan gitu ya lembaga internasional, bahkan Bank Dunia yang kemudian disebut sebagai yang mempublikasikan indeks-indeks macam itu, menjelaskan dan kemudian acceptable gitu ya. Kenapa pendekatan Bapak seperti itu?
Jadi What is it, terkait Bul? mungkin pertama adalah terkait dengan logistik cost. Ya. Kenapa kok kami Pelindo kok mungkin 1-2 tahun terakhir ini agak aktif mendorong untuk dilakukan perhitungan ulang? Oke. Ya. Karena satu hal yang saya agak sebel terus terang aja. Setiap ngomong logistik cost tuh meliriknya ke Pelindo. Jadi biang kerok kan? Seolah kami itu adalah problem semuanya itu. Iya. Lah itulah kami terus terang aja. Kami mencoba untuk berkomunikasi dengan Bank Dunia. Bank Dunia saya minta tolong dihitung logistik cost lagi. Tetapi parameternya jelas. Ya. Metodologinya jelas. Ya. Pelindo akan bayarin. Tapi singkat cerita waktu itu dari Bank Dunia lagi sibuk katanya. Tapi ya, kami bersyukur bisa berkomunikasi dengan salah satu expertnya Bank Dunia. Akhirnya kita menggunakan bendera dari Belanda, STC, melakukan perhitungan ulang logistik. Singkat cerita, ada informasi yang membuat kami kaget, yaitu terkait dengan angka logistik cost pada saat pemerintah melaunching angka 23,8. Yang angkanya berbeda. Makanya saya tanya, kenapa kamu angkanya beda dengan angka yang kamu launching World Bank? 23,8. Dia bilang, kamu tahu nggak itu number not coming from World Bank? Dia bilang, dulu, kok orang Indonesia memahami dari World Bank semuanya? Dia bilang. Lah akhirnya jemput dari departemen mana sama perguruan tinggi mana, saya tidak mau sebut di sini. Tapi intinya Jangan kampusnya Pak Arief, jangan-jangan. Singkat cerita dari hitungan kami itu yang dihitung jauh di bawah 23,8 kami berikan kepada Bappenas, kami berikan kepada BPS, kami berikan kepada Menteri Equin, kira-kira seperti itu. Singkat cerita dihitung ulang, dilakukan validasi terkait dengan ini, dengan punya kami. Singkat cerita di-announce lah angka logistik cost yang baru yang 14, sekian persen nasional. Sebenarnya dalam studi tersebut kalau kita ngomong Jawa itu di bawah 10%. Nah ini yang hal-hal seperti ini penting untuk kami sampaikan. Dan di situ peran pelabuhan itu cuma 7% dari total. Kalau totalnya C14 kalikan 7 kan 1,1%. Jadi porsi pelabuhan itu hanya cuma 1,1% dari logistik cost. Kalau dikonversi dari bisnisnya pelabuhan itu match ya? Ya kalau sekarang PDB kita itu mungkin kalau dulu itu sekitar 15.000, sekarang mungkin 20.000 US dollar, 20.000 triliun. Pelindo itu cuma dapat duit sekitar 30 triliun. Dan 30 triliun dibagi katakanlah 20.000 triliun itu mungkin 1, sekian match menurut saya. Nah ini yang itu lebih valid lah kira-kira ya. Yang saya bilang bagi kami itu sebenarnya itu bukan apa-apa. Ini biar lebih pandangannya itu lebih objektif. Jadi sekarang ini kan sempat ngomong kemana-mana itu ngomong logistik cost mahal. Nggak pernah orang kita men-challenge. Makanya pada saat ada seminar, bapak-bapak orang pinter, ada profesor, ada dokter, kalau sudah keluar angka itu langsung di-accept begitu saja. Nggak di-challenge. Kayak LPA juga, LPA Logistic Performance Index kita turun banyak. Salah satu yang turun adalah tracking and tracing. Saya undang World Bank ke kantor. Orang Indonesia itu investasinya luar biasa termasuk pemerintah terkait dengan IT. Pada saat ngomong IT, otomatis tracking and tracing itu kan jauh lebih improve. Kok turun? Apakah negara lain jauh lebih agresif daripada Indonesia? Saya nggak tahu, coba buktikan. Tetapi yang lebih aneh lagi itu adalah dari suatu pertanyaan persepsi. Kok aneh saya bilang. Makanya saya juga pernah bilang iseng-iseng sama Bappenas. Coba kalau di Indonesia ada diciptakan rating desk. Rating desk itu tujuannya itu adalah ada desk. Setiap yang mau melakukan rating yang kaitan dengan Indonesia itu melalui desk ini. Tujuannya bukan apa-apa. Harus certified kira-kira gitu ya. Agar di-channelkan kepada orang yang tepat. Misalnya begini. Pak Arief punya teman kerja di restoran Padang. Ada orang nggak yang kerja di restoran Padang? Ada ini. Langsung tanya, bumbu rendang yang paling benar seperti apa sih? Langsung gulai yang paling enak itu seperti apa sih? Wah dia karena pernah dengar pernah belanja gini, yang ngomongnya jadi ini. Padahal di restoran Padang dia kerjanya sebagai kasir, tidak pernah sebagai kerja di dapur, jadi nggak ngerti secara detail. Tapi karena dia restoran Padang kerja di situ, seolah-olah dia mempunyai understanding yang cukup.
Jadi tujuannya rating desk tersebut adalah menchannelkan kepada orang yang tepat. Biar nggak mislead. Lah singkat cerita terkait itu juga, ya mestinya kalau pertanyaan persepsi seperti ini nggak itulah saya bilang. Lah yang paling seru lagi yang dikeluarkan oleh World Bank adalah CPBI, Container Ports Performance Index. Ada 5 pelabuhan di situ yang dimasuk di bawah Pelindo. Tanjung Priok yang nomor 280 sekian. Saya juga kaget. 5 tahun terakhir datanya adalah seperti ini, terkait dengan performansi produktivitas Priok itu seperti ini, paling bagus di antara 5, kenapa ya ini paling jelek di antara 5. Singkat cerita World Bank mengeluarkan lagi Priok tadinya 280 sekian menjadi nomor 23. Waduh. Saya nggak happy itu serang aja. Melonjak sebetulnya tapi nggak happy ya? Nggak happy, saya biasa aja. Saya cuman concernnya itu adalah berarti angkanya World Bank itu adalah angka yang ya kita harus melakukan validasi. Ulang. Bukan cuma diterima-terima aja. Ini penting bagi bapak-bapak yang para ahli, para ini. Pengamat ya. Kritisilah setiap informasi terkait Indonesia. Karena apa? Kalau sudah informasi sudah beredar dan tidak benar seperti itu damaging banget gitu loh. The damage has been done. Nah itu yang repot. Orang luar lihat Indonesia is too expensive, 23.8. How come we can compete? Padahal itu persepsi. Lah ini yang di challenge seperti itu biar apa? Saya kepengen semoga kita semuanya tuh menjagain negara ini dengan porsinya masing-masing gitu loh. Jadi itu adalah menjaga negara kita dengan porsi yang pas. Kalau image sudah jelek, ya gimana FDI mau datang? Ya. Itu yang jangan sampai industri yang masuk itu adalah industri yang hanya menggunakan local resources atau target marketnya Indonesia. Di luar ini dia nggak mau ke Indonesia, jangan sampai seperti itu gitu loh. Yes. Ini yang dijaga. Jangan sampai yang masuk ke Indonesia itu adalah yang akan menggunakan local resourcesnya Indonesia atau target marketnya Indonesia. Mestinya harus one step ahead, jauh di atas itu. Bagaimana kita menjadi bagian dari infrastruktur dunia, manufaktur dunia itu seperti itu. Yang saya berharap seperti itu. Jadi menjadi suatu logistik. Selama ini kan menjadi blame terus. Ngeblame-nya itu adalah logistik. Itu juga harus melakukan introspeksi diri. Apakah? Karena pada saat orang datang ke Indonesia itu kan pasti melihat banyak aspek. Aspek regulasinya kah, aspek legalnya kah, aspek anak. Ya kita sama-sama ya. Kalau saya tidak mengomentari terkait itu, saya mengomentari di bagian saya terkait dengan pelabuhan. Wow. Kira-kira gitu. Chief Arief, ini beruntunglah kita karena Pelindo yang memproses merger Pelindo ini dipimpin oleh Pak Arief dan kemudian hasil merger dipimpin oleh Pak Arief juga. Yang saya kira karakteristik CEO-nya ini lengkap ini. Challenger, yang kemudian hal yang perlu ditabrak, diluruskan, bisa diluruskan. Dan kemudian juga punya national interest ya, yang sangat kuat gitu ya. Sehingga for the country gitu ya, yang not just for the company, apalagi untuk sendiri gitu ya. Nah, apakah kemudian hasil merger itu juga berdampak kepada hal-hal yang seperti ini Pak Arief? Kita kemudian performa logistiknya, prosesnya bisa diperbaiki dengan lebih cepat. Selain Pak Arief labrak mereka dengan cara men-challenge mereka, dan ini nggak benar loh indikator-indikator yang dipakai untuk standar penilaiannya harus ditengok ulang, harus dikalibrasi dan sebagainya nih. Nah, apakah ini juga kemudian ke depan selain performance ini akan terus naik, ini Bapak akan terus melanjutkan gaya ini untuk mendorong semua pihak nih, pengamat juga media gitu ya, terutama saya kan juga sering otokritik kami sendiri bahwa media juga punya peran menyebarluaskan tadi gitu ya, tanpa harus mengkritisi bahwa komentar ini sebetulnya valid apa enggak sih gitu loh, pandangan ini valid apa enggak sih. Ini beruntunglah kita punya CEO seperti Pak Arief itu yang mau men-challenge gitu ya, mau datengin, mau nandain, wah ini nggak bener nih, saya harus jelasin gitu ya. Nah, dengan merger ini kan gaya Chief AS begitu ya, kemudian perusahaan yang terkait dengan layanan pelabuhan ini sudah menjadi satu, which is dalam satu komando. Ini apakah ini akan makin mempercepat lagi ke depan perbaikan performance pelabuhan sendiri dan juga kemudian perbaikan performance logistik dan kemudian juga mengkontribusi lebih multiplier ke ekonomi Indonesia. Jadi, ini. Terkait dan ini
yang tadi sampaikan di awal adalah bagaimana memberikan layanan yang baik terstandarisasi di seluruh Indonesia. Kita lakukan, dampaknya stakeholder khususnya adalah shipping line menikmati dampak yang luar biasa. Yang tentunya kita berharap mereka lebih efisien, maka pada akhirnya itu akan tumbuh marketnya. Untuk hal ini kita berharap direspon oleh industri yang akan membaik seperti itu. Itu kita harap seperti itu, bahwa ini adalah saya kalau ditanya bagaimana dampak terhadap ini, saya bilang bicara dengan customer kami, karena kalau dari sisi kami takutnya kami bluffing gitu loh. Jadi kami suka minta coba bicara dengan teman-teman shipping lain gimana post merger Pelindo seperti apa. Lah terus terkait dengan kedepannya, kami sebenarnya karena sekarang ini Pelindo cuma satu, jadi pada saat ada orang yang berkomentar mungkin nggak pas atau seperti apa, tujuan saya itu sebenarnya itu hanya menyampaikan informasi. Karena kami khawatir kalau informasi yang tidak pas disampaikan berulang-ulang, maka biasanya akan menjadi kebenaran secara publik. Nah ini yang saya punya gambaran itu adalah karena saya sebagai seorang dirut Pelindo, kalau ada informasi terpelindo yang nggak pas, kami sampaikan. Kami terus terang aja, saya di Pelindo itu mengatakan bahwa komplain dari customer adalah menjadi the best consultant bagi Pelindo. Artinya apa? Kalaupun ada eksternal yang mengkomplain atau mengkritik dengan Pelindo, kami dengan senang hati. Karena apa? Kami nggak perlu bayar mahal-mahal konsultan. Udah dikasih tahu, kamu penyakitnya ini. Jauh lebih enak saya bilang. Maka dari itu saya bilang, biasanya kalau ada Pelindo ulang tahun, ada namanya stakeholder voice, ada customer voice. Saya bilang, I'm ready to hear you, dan I open my ears. Saya bilang untuk mendengarkan apa komplain Anda, apa masalah Anda. Nanti coba kita formasikan menjadi suatu policy what next-nya seperti apa. Jadi mendengar keluhan, mendengar komplain dari customer, dari stakeholder itu menjadi satu hal yang penting sekali. Dan saya ulangi lagi pada teman-teman, ini menjadi the best consultant bagi kita semuanya, for free saya bilang. Nah ini menjadi inilah. Jadi kalau seandainya sebenarnya saya nggak nabrak, saya cuma menjelaskan. Mungkin banyak yang tidak mendapatkan informasi yang pas. Saya coba menjelaskan. Sama World Bank juga saya jelaskan. Kayak seperti ini. Kenapa seperti ini? Saya mencoba untuk men-challenge atas apa yang terjadi di kita. Jadi saya mencoba untuk apa ya? Untuk biar mereka mendapatkan informasi yang juga solid dan valid dari Mantap. Pelindo langsung gitu. Itu mantap, karena yang saya suka amati itu jarang ada CEO yang kemudian ada penilaian-penilaian seperti ini, apalagi dari luar gitu. Biasanya nyerah saja. Akhirnya yang terjadi tadi, not just the damage has been done, tapi kan persepsi yang berulang-ulang, informasi yang diulang-ulang padahal itu berasal dari persepsi, itu kan bisa menjadi sebuah kebenaran. Kalau kebenaran itu positif, gitu ya. Berarti keberhasilan mengkomunikasikan dari strategi atau apapun gitu ya, service atau produk atau apapun. Tapi kalau kebenarannya itu berdampaknya negatif kan, akhirnya secara ekonomi, secara keseluruhan dirugikan kan. The damage has been done tadi gitu. Nah, ini mantap, saya senang nih Pak Arief, labrak saja. Kalau lembaga luar pun labrak saja gitu loh. Ini karena for the sake of the country toh. Ya, nah Pak Arief, ini udah kayaknya udah cukup lama. Tapi gini, ada satu pertanyaan lagi. Kita kan suka di underestimate atau di underdog kan. Kalau kita bicara logistik, layanan logistik dan pelabuhan, terutama ya dengan Singapura, dengan yang lain gitu ya. Nah, after merger ini, setelah 3 tahun ini, apa progres kalau kita komparasikan dengan Singapura dan lain-lain? Jadi pertama saya dengan World Bank, saya tidak ngelabrak, tidak ngelawan, tapi hanya mencoba untuk memberikan view yang istilah saya itu. World Bank, please, saya tidak itu, tapi hanya mencoba untuk providing the real information what happened in our port, seperti itu, real seperti itu. Keren. Lah terkait dengan bahwa kita komparasi, kadang-kadang suka lihat saya ada orang presentasi ini digitalisasi. Lah at the end itu adalah ngomong productivity. Jadi bagaimana kita meng-compare satu pelabuhan itu dari sisi productivity. Ya. Kadang-kadang orang itu suka look down tentang apa yang terjadi di Indonesia. Kami itu menggunakan platform operating system di kontainer peti kemas ya. Terminal peti kemas.
itu comparable dengan apa yang terjadi di global. Gitu ya. Sangat-sangat. Lah, kami kan juga meng-hire. Jadi nggak benar kalau kita jauh di bawah Singapura dan lain-lain ya, Hong Kong gitu ya. Iya, cara how we manage, how we operate our port, ya itu nggak ketinggalan. Sorry Pak, persepsi saya sampai hari ini masih bahwa pelabuhan Indonesia itu masih jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Hong Kong. Persepsi. Nah, gitu ya. Jadi gini. But always the real fact gitu. Kami itu meng-hire orang salah satu IT head di port operator yang terbesar di dunia. Sekarang mungkin nomor 2 di dunia. IT headnya kesambil. Satu juga dari salah satu developer di operating system provider yang gede juga. Saya masuk ke Pelindo seperti itu. Saya juga punya teman-teman juga yang sekarang di salah satu perusahaan di Cina, pelabuhan gede juga. Setelah dia datang ke kita, karena dia tempat kerja di Pelindo juga. Wow, ini nggak nyangka saya hebat ini seperti ini. Sistem yang kita gunakan. Ya. Kalau ngomong masalah volume, masalah ini adalah masalah dengan ekonomi Indonesia lagi. Yeah. Tapi how we manage, how we operate our port, itu comparable dengan mereka. Oke. Lah, tetapi mungkin kadang-kadang, sana automation, sana ini. Automation is choice. Apa kita mau automation kah? Ataukah kita semi automation kah? Atau kita adalah konvensional menggunakan operator gini-gini? Itu pilihan ya. Pilihan. At the end itu adalah productivity. Karena bagi customer yang penting itu adalah productivity-nya bagus dan informasinya itu benar. Kadang-kadang suka lihat, ada pelabuhan yang tidak ada orang bergerak. Itu modern. Itu pilihan. Itu gampang, itu pilihan. Apakah kita menggunakan robotik semuanya yang pada akhirnya investment cost tinggi sama tidak ada labor, padahal Indonesia itu labornya sabrek-kabrek. Oke. Itu kan suatu pilihan. Iya. Karena automation zaman dulu automation itu kami punya studi dari salah satu konsulen di Belanda. Automation itu akan efektif apabila dock workers, pekerja di lapangannya itu gajinya adalah minimal $20 per jam. Iya. Itu baru automation seperti itu. Ya. Saya coba tanya kepada teman-teman, karena saya coba untuk mempelajari gini-gini. Saya tanya siapa yang sudah satu terkenal di Eropa. Gimana productivity? Ya 11-12 lah dengan konvensional gini-gini. Tapi emang safety lebih bagus. Karena tidak ada orang yang mana mau itu. Tapi saya bilang challenge-nya, gimana kamu pada saat crossing antara automatic vehicle dengan external truck? Itu challenge-nya seperti itu. Tapi intinya gini, hal seperti itu bisa. Tergantung itu adalah kita mau ngambil kemana. Jangan sampai kita berpikir bahwa ini sudah modern, smart port bukan itu saya bilang. Tapi bahwa untuk mencapai productivity yang bagus, bahwa caranya itu adalah pilihan. Apakah menggunakan operator kah, ataukah semi automation, seaside dan landside. Seaside itu adalah bongkar dari kapal ke dermaga, landside itu adalah di terminal, di lapangan. Umum sekarang ini yang landside itu rata-rata pada automation karena adalah terkait mencoba untuk reserving masalah safety dan juga labornya sangat mahal, mencoba seperti itu. Seaside itu ada yang sudah semi automation sama kombinasi atau yang manual, konvensional menggunakan operator, itu dilakukan. Jadi kami sekarang ini lagi progres itu menggunakan single operating system di seluruh Indonesia. Wow. Lagi dalam proses mentransformnya itu butuh waktu karena sejatinya yang kita transform itu adalah ekosistem. Jadi butuh waktu, tergantung maturitinya ada yang 6 bulan, ada yang setahun, itu tergantung seperti itu. Dan kita sedang berjalan. Jadi bagaimana kita mencoba pengelolaan seperti apa? Kalau orang yang sudah melakukan katakanlah mempunyai pengalaman di mana, di Cina atau di mana, bagaimana cara ngeran mereka? Itu hampir sama caranya. Kita menggunakan platformnya juga platform sudah bagus. Ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi ini kadang-kadang kita banyak di antara kita suka menganggap kita itu masih kayak zaman batu. Look down ya. Look down ya. Saya bilang, ayo count. Kita harus tumbuh bahwa negara kita itu tidak jelek.
Negara kita tuh harus protect, negara kita harus dijaga bareng-bareng, dan setiap ada orang luar atau siapapun juga memberikan persepsi, kalau benar ya kita terima bahwa satu hal yang harus kita improve. Tapi kalau nggak benar, di challenge siapapun juga. This is the way how we protect our country. Kalau enggak nanti orang lain akan anggap kita selalu jelek terus gitu loh. Dan ini yang berharap saya siapa tahu apa yang kita sampaikan sedikit banyaknya bisa memberikan kontribusi untuk negara ini. Wow, ini keren. Saya senang karena Pak Arief Soehartono ini CEO dari Pelindo ini menjelaskan semuanya dan berani menjelaskan gitu menurut saya. Dan saya baru tercerahkan Pak Arief, ya. Ternyata kita tidak kalah sebetulnya dengan Singapura, dengan Hong Kong, dengan yang lain. Karena selama ini persepsi orang kebanyakan seperti itu, dan artinya kan kita kompetitif artinya. Dan ke depan kalau saya boleh mungkin menjelang closing ya, mimpi Pak Arief, Pelindo akan seperti apa ke depan? Gini, 5-6 tahun ke depan, 2025 ke atas sebenarnya roadmap Pelindo itu adalah go global. Oke. Yang beberapa waktu yang lalu saya masih tancap dalam benak saya, itu go global. Maksudnya menjadi operator di negara-negara lain ya. Oke. Tapi setelah saya pikir-pikir, mencoba tak benefitnya sama manfaat, cost benefitnya kita coba komparasi, mungkin saya sedikit akan segera saya sedikit saya revisi. Karena apa? Kalau orang masuk ke negara orang, itu minimal 2 hal. Yang pertama adalah bawa duit, yang kedua bawa expertise. Jadi 2 inilah yang kita akan bawa ke tempat, kalau seandainya kita masuk ke tempat orang. Ada duit dan expertise. Ya. Duit, saya punya gambaran lah kalau kita beli terminal 2 juta tius, angkanya berapa ya, rule of thumb saya ngerti lah kira seperti itu, dan saya mampu, duitnya ada lah seperti itu. Expertise kita mampu. Lah, tetapi kadang-kadang saya bilang, apakah saya dengan duit yang sama bisa saya gunakan untuk mendevelop suatu aktivitas di dalam negeri yang memberikan kontribusi lebih banyak kepada Indonesia? Nah ini yang saya coba mikir ke sana. Saya terus terang aja, pada saat saya ke orang ngomong duit tadi, duit kita tidak boleh lebih mahal pada saat saya masuk ke tempat orang. Makanya pada saat saya pernah ke Jepang, Arief, ini ada perusahaan mau dibeli nih, mau dijual nih pada pelabuhan. Kamu tarik nggak? Enggak, saya nggak tertarik. Why you answer so fast, katanya. Saya bilang, saya sudah kalah 45% dulu, saya bilang. Iya. Landing rate kamu mungkin 2-3%. Landing saya 8-9%, saya bilang. Saya sudah kalah 5%, 4%, 5%. Detail. Saya bilang, saya jawab cepat, saya bilang. Lah jadi saya pada saat saya lagi ngincar di suatu negara itu ya, katakanlah di mana itu, saya tanya, di sini landing rate-nya berapa ya? Landing rate-nya berapa ya? Terus di sini wage-nya berapa ya? Kamu tanya itu seperti apa? Loh, kalau kita masuk orang itu harus kita, duit kita tidak boleh lebih mahal, saya bilang. Kalau enggak kita udah kalah duluan sedikit, saya bilang. Jadi hal seperti ini, dan saya akhirnya berharap kami akan mencoba mengkloning tadi yang saya sampaikan, port dan industri integrated. Bahwa rencana go global kita juga tetap ada, tetapi pace-nya harus kita atur. Karena mungkin go global itu bagus untuk branding. Tapi manfaat kepada domestiknya itu seperti apa, itu juga harus kita kalibrasi ya. Mungkin branding untuk perusahaan bagus, apalagi branding untuk CEO-nya. Itu bagus. Tapi saya bilang, ini lebih bagus ke arah kita giving something untuk country, atau just branding, saya bilang. Ini, tapi tetap aja itu juga harus kita ke sana, karena ini adalah untuk menjaga competitiveness dari kita juga. Oh, keren. Begitu, Bos. Jadi sahabat Indonesia, ini saya dapat insight yang insightful ya, obrolan yang insightful, pencerahan yang sangat komprehensif dan luar biasa dari Pak Arief Soehartono, CEO dari PT Pelindo atau Pelabuhan Indonesia, dan beliau ini very rasional dan pragmatis ya. Saya lihat bagaimana membangun Pelindo ke depan untuk kemanfaatan yang lebih luas bagi ekonomi Indonesia. Beliau ini adalah
orang dari Banyumas ngapak, sebetulnya sempat kedengeran tadi sedikit gitu ya ngapaknya, tapi dari ITB kita jadi tahu beliau memang sangat rasional, pasti pragmatisme ideologisnya itu kental. Pak Arief, terima kasih obrolan kita pada hari ini, luar biasa Pelindo, luar biasa Pak Arief, sehat selalu dan sukses selalu untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih. Ya.